Cinta sejati bukan sekadar tentang senyuman manis atau kata-kata indah yang terucap. Cinta sejati adalah tentang keberanian untuk berjuang, kesabaran untuk menahan luka, dan keyakinan untuk tetap berjalan meski rintangan menghadang. Inilah kisah tentang dua insan yang berusaha menuju halal. Sebuah kisah tentang air mata, doa, pengorbanan, dan ridha Allah yang selalu lebih indah dari apapun. Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan kota yang sepi. Raka, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai pegawai kontrak, terpaksa menepi di depan masjid kecil karena motornya mogok. Saat ia sibuk mengelap wajahnya yang basah, seorang gadis berlari kecil masuk ke serambi masjid. Wajahnya teduh, kerudungnya basah, tapi senyumnya sopan. Itulah Aisyah, mahasiswi yang sering datang ke masjid itu. Pertemuan itu sederhana, hanya berupa sapaan singkat. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mata yang singkat justru meninggalkan jejak panjang di hati Raka. Ia merasa, untuk pertama kalinya, ada perasaan yang membuat dadanya bergetar begitu kuat. Hari-hari berikutnya, mereka kerap bertemu kembali di masjid yang sama. Tidak pernah ada janji, hanya kebetulan yang berulang. Kadang saat sholat maghrib, kadang ketika ada kajian. Namun semakin sering bertemu, semakin besar rasa nyaman yang tumbuh di antara mereka. Raka yang pemalu mulai memberanikan diri berbicara. Percakapan mereka ringan, tentang kuliah, tentang pekerjaan, hingga mimpi-mimpi kecil yang ingin mereka wujudkan. Namun dari obrolan itu, mereka menemukan kesamaan, keinginan untuk membangun hidup sesuai tuntunan agama. Dari situlah benih cinta itu mulai tumbuh. Raka merasakan dorongan untuk menjadikan Aisyah bukan hanya teman bicara, tapi juga pendamping hidup. Namun ia sadar, langkah itu tidaklah sederhana. Aisyah berasal dari keluarga yang berada, sementara dirinya hanyalah pemuda sederhana dengan penghasilan pas-pasan. Perbedaan itu seakan menjadi jurang yang sulit diseberangi. Meski begitu, keyakinan Raka semakin kuat. Baginya, jika niatnya baik dan Allah meridai, tak ada satupun yang bisa menghalangi. Perasaan itu ia simpan erat, sambil terus memohon petunjuk dalam doa-doanya. Malam itu, di bawah rintik hujan, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan berjuang menjadikan cinta ini halal, meski jalannya penuh duri. Keberanian pertama Raka diuji ketika ia memutuskan untuk datang ke rumah Aisyah. Dengan pakaian terbaik yang ia miliki, ia memperkenalkan diri dengan penuh sopan. Dengan suara bergetar, ia mengutarakan niatnya, ingin melamar Aisyah dengan cara yang halal. Namun, jawaban ayah Aisyah begitu menusuk hatinya. "Nak, niatmu baik, tapi masa depan anak saya butuh kepastian. Kamu kerja apa? Gajimu cukup untuk menafkahi keluarga. Jangan hanya bermodal cinta." Hati Raka runtuh. Ia sadar, dirinya hanyalah pegawai kontrak dengan gaji pas-pasan. Bahkan, sebagian besar penghasilannya masih digunakan untuk membantu ibunya di kampung. Bagaimana mungkin ia meyakinkan seorang ayah yang menginginkan kehidupan mapan untuk anaknya? Aisyah mencoba menenangkan Raka. Dengan suara lembut ia berkata, "Aku percaya sama kamu. Rezeki itu Allah yang atur. Aku cuma ingin mendampingi perjuanganmu." Kata-kata itu menjadi semangat baru bagi Raka untuk tidak menyerah. Namun cibiran dari keluarga besar mulai terdengar. Banyak yang menilai Aisyah bodoh jika memilih Raka. Beberapa temannya bahkan berkata, "Untuk apa kau memilih lelaki miskin? Kau bisa mendapatkan yang lebih." Aisyah menolak semua pandangan itu. Baginya, kebahagiaan bukan diukur dari harta, melainkan dari kesungguhan hati. Ia yakin, jika keduanya berjuang bersama, maka Allah akan cukupkan rezeki mereka. Meski begitu, penolakan dari ayah tetap menjadi tembok besar. Setiap kali mengingat kata-kata itu, hati Raka serasa ditusuk. Tapi ia tahu, perjuangan menuju halal memang tidak akan mudah. Di malam yang sepi, ia berdoa lirih. "Ya Allah, jika dia memang takdirku, maka kuatkan langkahku. Jika bukan, maka ikhlaskan hatiku." Doa itu terus terucap, mengiringi setiap usahanya.
Kabar kedekatan mereka semakin luas terdengar. Banyak mulut yang mencibir, banyak telinga yang tak ingin mendengar alasan. Mereka menilai Aisyah terlalu idealis, dan Raka terlalu berani bermimpi. Di sisi lain, Raka semakin keras bekerja. Siang ia bekerja di kantor, malam ia mengambil pekerjaan tambahan sebagai kurir. Tubuhnya lelah, kadang jatuh sakit, namun semangatnya tidak pernah padam. Semua itu ia lakukan demi menabung, demi bisa meyakinkan keluarga Aisyah. Namun, rasa lelah sering membuatnya ingin menyerah. Suatu malam, ia duduk sendiri di kamar kontrakannya yang sempit, menatap ke langit-langit yang kusam. Mungkin benar kata mereka, aku tak pantas untuknya, batinnya lirih. Tapi saat membuka ponselnya, ada pesan dari Aisyah, jangan menyerah. Aku ingin rumah tangga kita dibangun dari kesabaran, bukan dari kemewahan. Aku ingin kita bersama, dengan cara yang Allah ridai. Pesan itu membuatnya meneteskan air mata. Ia sadar, cinta bukan hanya tentang bahagia, tapi juga tentang bagaimana dua hati saling menguatkan di saat dunia meremehkan. Aisyah pun tak kalah diuji. Teman-teman dekatnya mulai menjauh karena tak setuju dengan pilihannya. Bahkan keluarganya terus mendesaknya untuk membuka hati bagi lelaki lain yang lebih mapan. Namun, Aisyah tetap bertahan. Ia yakin, jika Allah sudah menakdirkan, tak ada yang bisa merobek takdir itu. Malam itu, keduanya sama-sama berdoa. Mereka tahu, cinta yang tidak dilandasi Allah hanya akan jadi dosa. Tapi cinta yang diperjuangkan demi halal, meski penuh luka, akan berbuah manis. Hari-hari Raka semakin berat, tapi justru dari kelelahan itu ia menemukan jalan yang lebih terang. Ia sadar, restu manusia penting, tapi restu Allah jauh lebih utama. Sejak saat itu, ia memperbaiki ibadahnya. Ia mulai membiasakan diri salat malam, merintih dalam doa agar Allah membukakan jalan. Ia juga berusaha menyisihkan sebagian kecil penghasilannya untuk bersedekah. Meski jumlahnya tak seberapa, ia percaya setiap kebaikan kecil akan mendatangkan keberkahan besar. Raka belajar bahwa perjuangan bukan hanya soal tenaga dan materi, tapi juga soal ikhtiar batin. Aisyah pun tak tinggal diam. Ia menjaga dirinya dari fitnah, menolak segala ajakan yang bisa menjauhkan dari syariat. Ia menutup pintu kemaksiatan dengan menjaga batas komunikasi bersama Raka. Mereka hanya berbicara seperlunya, sekadar penguat hati, karena mereka ingin tetap berada di jalan yang diridai Allah. Di balik doa dan usaha, rasa rindu terus bergejolak. Namun mereka sadar, rindu ini harus dijaga. Mereka sering saling mengingatkan, jika benar kita ditakdirkan bersama, Allah pasti akan mudahkan. Kata-kata itu menjadi perisai yang melindungi mereka dari putus asa. Mereka pun membuat janji sederhana pada Allah. Janji untuk tidak menyerah sebelum Allah benar-benar memutuskan. Janji untuk tetap sabar meski hati sering goyah. Janji untuk tidak melewati batas, meski godaan begitu dekat. Setiap janji itu mereka ikat dengan doa. Doa yang sederhana namun penuh air mata. Doa yang mereka panjatkan di malam-malam panjang ketika hanya Allah yang mendengar. Dalam doa itu, Raka sering berbisik, "Ya Allah, jika dia baik untukku, dekatkanlah. Jika tidak, jauhkanlah aku dengan cara yang paling indah." Doa itu bukan hanya tanda keyakinan, tapi juga bentuk ketundukan. Di hati mereka berdua, tumbuh keyakinan baru, cinta yang diletakkan di jalan Allah akan menemukan jalannya, meski lambat, meski berliku, tapi pasti indah pada waktunya. Waktu berjalan, perlahan usaha Raka membuahkan hasil. Ia berhasil mendapat pekerjaan tetap, meski dengan gaji sederhana. Dengan penuh harapan, ia kembali mendatangi ayah Aisyah, membawa niat yang sama namun dengan keyakinan lebih kuat. Namun, jawaban yang ia terima masih sama. Sang ayah tetap keras. "Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku. Aku tak mau dia hidup susah. Kau lelaki baik, tapi kebaikan saja tidak cukup." Kata-kata itu menghantam hati Raka seperti batu besar. Aisyah berada di tengah pertarungan batin. Di satu sisi,
ia ingin taat pada ayahnya. Di sisi lain, hatinya tetap kokoh pada Raka. Perasaan cinta yang tumbuh karena Allah bukanlah hal yang bisa ia buang begitu saja. Ujian semakin berat ketika seorang pria lain datang melamarnya. Lelaki itu mapan, berasal dari keluarga terpandang, dan langsung mendapat restu dari ayahnya tanpa banyak pertanyaan. Tawaran itu bagai jalan pintas menuju kenyamanan. Namun hati Aisyah menolak. Ia tahu kebahagiaan bukan sekadar rumah besar atau kendaraan mewah. Ia ingin rumah tangga yang dibangun dari kesetiaan dan perjuangan, bukan sekadar kemapanan yang rapuh. Dengan suara bergetar ia berkata pada ayahnya, "Ayah, izinkan aku memilih dengan hatiku. Aku ingin menikah dengan dia yang berjuang, bukan dengan dia yang sudah punya segalanya. Aku ingin hidup dalam doa, bukan hanya dalam harta." Kata-kata itu membuat suasana rumah tegang. Sang ayah terdiam, kecewa, tapi di dalam hatinya ada getaran kecil yang tak bisa ia abaikan. Getaran yang muncul dari keteguhan seorang anak perempuan yang selama ini taat namun kini bersuara lantang untuk kebahagiaannya. Pertarungan keyakinan itu belum usai. Namun, doa yang tak pernah putus mulai bekerja perlahan. Allah sedang mengetuk hati yang keras dengan caranya sendiri. Waktu kembali berjalan, dan doa yang tak pernah berhenti mulai menunjukkan hasil. Sang ayah yang keras perlahan luluh. Ia memperhatikan Raka yang tidak pernah lelah datang dengan sopan meski ditolak berkali-kali. Ia melihat kesungguhan yang jarang ditemui pada pemuda zaman sekarang. Suatu sore, ia memanggil Raka ke ruang tamu. Dengan suara berat ia berkata, "Nak, aku melihat kesungguhanmu. Kau tak pernah menyerah meski aku menolakmu. Kau tetap datang dengan niat yang baik. Jika benar kau siap menanggung suka duka bersama anakku, maka aku izinkan." Air mata Aisyah jatuh seketika. Raka pun tak kuasa menahan tangis. Perjuangan panjang yang penuh luka akhirnya menemukan cahaya. Restu yang selama ini menjadi tembok besar, kini berubah menjadi pintu yang terbuka lebar. Hari itu menjadi titik balik bagi mereka berdua. Semua rasa sakit, hinaan, dan penolakan seolah terhapus oleh satu kalimat sederhana, "Aku izinkan." Kata-kata itu menjadi bukti bahwa doa dan kesabaran tak pernah sia-sia. Mereka mulai mempersiapkan hari besar mereka. Tak ada pesta mewah, hanya rencana sederhana yang penuh keberkahan. Mereka ingin pernikahan itu bukan sekadar perayaan, tapi awal dari perjalanan baru yang diridai Allah. Aisyah berkata pada Raka, "Aku tahu perjuanganmu berat. Tapi lihatlah, semua tidak sia-sia. Kita sampai di titik ini karena kita tidak menyerah." Raka hanya bisa tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Semua ini bukan karena aku, tapi karena doa dan kesabaranmu." Hari-hari persiapan penuh dengan kebahagiaan kecil. Bukan gaun mahal atau undangan mewah yang mereka pikirkan, tapi bagaimana menjaga hati agar tetap tulus, agar pernikahan mereka menjadi ibadah, bukan sekadar pesta. Mereka sadar, perjalanan masih panjang. Namun dengan restu orang tua dan ridha Allah, langkah mereka kini jauh lebih ringan. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Masjid tempat mereka pertama kali bertemu menjadi saksi janji suci. Tidak ada gemerlap berlebihan, hanya senyum-senyum tulus dari keluarga dan sahabat terdekat. Raka duduk di hadapan penghulu dengan wajah tegang. Suaranya bergetar saat mengucap ijab kabul, namun saat kata sah terucap, air mata jatuh membasahi pipinya. Segala penantian, pengorbanan, dan perjuangan kini terbayar dengan satu ikatan halal. Aisyah menunduk dengan hati yang bergetar. Tangannya dingin, tapi hatinya hangat. Ia tahu, sejak detik itu ia bukan lagi gadis yang hanya berjuang dari kejauhan, melainkan istri yang akan mendampingi perjuangan Raka hingga akhir hayat. Ketika mata mereka bertemu setelah akad, senyum keduanya seolah berbicara, "Kita berhasil. Kita sampai di sini." Senyum itu bukan sekadar bahagia, tapi juga syukur yang dalam. Di pelaminan sederhana itu, Aisyah berbisik pada suaminya, "Inilah rumahku. Bersamamu, aku yakin bisa melewati apapun." Raka menggenggam tangannya erat, menjawab dengan suara bergetar,
Aku janji akan menjagamu, bukan hanya hari ini, tapi sampai Allah memisahkan kita. Pernikahan mereka mungkin terlihat biasa bagi orang lain. Tidak ada dekorasi megah, tidak ada gaun yang berkilauan. Namun bagi mereka, hari itu adalah bukti nyata bahwa cinta yang diperjuangkan di jalan Allah berakhir dengan keindahan yang tak ternilai. Setiap senyum, setiap tawa, setiap air mata hari itu adalah pengingat bahwa perjuangan menuju halal, meski terjal, selalu berbuah manis. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang bersabar. Dan sejak hari itu, mereka melangkah bersama, bukan lagi sebagai dua hati yang berjuang dari jauh, tapi sebagai suami istri yang siap menapaki jalan panjang dengan satu tujuan, mencari ridha Allah bersama-sama. Setiap cinta akan diuji. Ada yang tumbang di tengah jalan, ada yang bertahan hingga sampai tujuan. Namun cinta yang diletakkan di jalan Allah akan selalu menemukan jalannya. Meski penuh air mata, meski berliku, pada akhirnya semua akan berakhir indah. Karena halal adalah tujuan, dan ridha Allah adalah puncak dari segala perjuangan. Inilah kisah dua hati yang berani, yang memilih sabar, yang akhirnya dipertemukan dalam ikatan halal yang suci.